Halo Lur, selamat datang di channel Ngintip Alur, channel yang berisi tentang kumpulan alur cerita film yang memudahkan kalian yang malas untuk ke bioskop atau nggak punya banyak kuota untuk streaming. Untuk menemani kebosanan kalian, kali ini kami akan membahas film yang rilis pada tahun 2013, yaitu film Don Jon. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang kecanduan film enak-enak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk terus memberikan hiburan pada kalian semua. Film ini dimulai dari seorang pria bernama John yang sedang asik melakukan olahraga tangan di kamarnya sambil menonton film enak-enak. Sumpah gue gak tahu mau bilang apa, baru mulai udah enak-enak aja. Lanjut, meskipun John hidupnya memang sangat aktif dalam kehidupan remang-remang, akan tetapi belum ada yang bisa memuaskan hasratnya. John hanya bisa puas dengan olahraga tangan ditemani dengan film enak-enak. Sampai suatu ketika, di klub malam, John sedang asik joget dengan teman-temannya. John tiba-tiba melihat sesosok wanita cantik yang memakai baju warna merah, dan John pun tertarik dengan wanita itu. Dengan wajah yang boleh dikatakan ganteng dan tidak seperti Anda yang lagi nonton sekarang, yang mukanya bisa dibilang ya, maaf bercanda. Lanjut, John menghampiri wanita berpakaian merah itu dan berhasil mengambil hatinya. Kan tetapi, usaha John untuk enak-enak dengan wanita yang berpakaian merah itu gatot atau gagal total. John yang dihantui rasa penasaran dengan wanita berbaju merah itu kemudian menanyakan kepada seorang bartender nama wanita itu. Akhirnya John tahu kalau nama gadis itu adalah Barbara Sugerman. Terus John kembali pulang ke rumah dan mencari wanita tersebut di Facebook. Setelah berhasil menemukan akun wanita itu, John kemudian ngechat wanita berbaju merah itu dan mengajaknya untuk makan siang bareng. Mereka berdua duduk dan berbincang. Kalau melihat gestur tatapan dan cara berbicara Barbara, tampaknya dia menyukai John juga. Dan boom, John akhirnya pacaran. Lah, gampang banget ya. Lanjut. Setelah kenyang, mereka berdua kemudian pergi ke bioskop untuk nonton film romantis. Tak dirasa hubungan mereka sudah menginjak sebulan, tapi yang paling nyesek selama sebulan hubungan mereka, John belum pernah sekalipun melakukan enak-enak bersama Barbara. Mungkin tak tahan dengan perilaku Barbara, John melakukan olahraga tangan di rumah dengan menggunakan foto Barbara sebagai bahan acuan. Bener-bener lu John. Singkat cerita, mereka berdua mengenalkan status mereka pada teman-temannya masing-masing. Tak disangka, teman Barbara menanyakan, apakah kalian sudah melakukan enak-enak berdua? Barbara menjawab, belum pernah, dan teman-temannya pun kaget. Hahaha, kaget. Scene beralih ke John yang ingin memasuki kelasnya. Tapi sebelum masuk kelas, tiba-tiba Barbara menelpon dengan memberitahukan John untuk melakukan enak-enak. Muka John terlihat bahagia saat itu. Ya iyalah, gue juga bahagia kalau ada cewek yang nelpon dan mau enak-enak. Lanjut, ketika John ingin masuk ke ruang kelasnya, dia melihat ibu-ibu atau wanita ya, ibu-ibu deh yang sedang menangis. Singkat cerita, ketika John sudah pulang dari sekolah, Barbara datang dengan raut wajah yang sangat bergairah, seperti ingin menerkam John. Lalu mereka berdua enak-enak. Akan tetapi setelah enak-enak, seolah John belum merasa puas, John lalu melakukan aktivitas kebiasaannya dengan menonton film olahraga tangan. Namun tiba-tiba John keciduk oleh Barbara yang saat itu masih berada di rumahnya. Sontak John langsung beralasan kalau dia tidak pernah melakukan hal itu. John berdalih kalau itu hanyalah video-video kocak yang dikirimkan teman-temannya. Barbara percaya dan mereka baikan kembali. Akan tetapi, kebiasaan John olahraga tangan masih dilakukan oleh John tanpa sepengetahuan Barbara, tentunya. Scene berpindah ke dalam ruang kelas John. Tiba-tiba dia bertemu lagi dengan ibu-ibu yang pernah dulu ia temui menangis di depan kelas waktu itu. Wanita bernama Esther. Setelah pulang dari kampus, John akhirnya memperkenalkan Barbara ke orang tuanya, dan mereka pun senang dengan Barbara, terutama ayah John yang sangat kagum dengan paras yang dimiliki oleh Barbara. Nah, saat di kampus, si Esther terus menggoda John dengan menunjukkan sebuah film enak-enak yang menurut Esther sangat bagus untuk ditonton. Esther pun mencoba untuk mendekati John dan meminta buku catatannya karena dia bilang saat kelas berlangsung dia tidur. Sesampainya di rumah, si Barbara ternyata sudah ada di sana lebih duluan. Barbara terlihat sedih dan kecewa. Ternyata Barbara sudah mengetahui semua kelakuan John di belakangnya, yang sering nonton film enak-enak tanpa sepengetahuannya. Setelah terbongkarnya kelakuan John ini, Barbara memutuskan untuk pisah dengan John. John yang ditinggal oleh Barbara berusaha menjalani hari-harinya seperti waktu sebelum pacaran dulu. John pergi ke gereja untuk melampiaskan keluh kesahnya, yaitu sudah menonton puluhan film enak-enak serta olahraga tangan seminggu ini. Buset dah. Tapi saat itu John merasa sangat menyesal. Pulangnya dari gereja, John malah melakukan aktivitas hariannya lagi. Yaelah, belum sehari juga tobatnya. Tak lama kemudian, datang seorang teman John, sebut saja Asep.
Melihat raut muka John yang muram, temannya pun bertanya, "Kamu kenapa?" John menjawab, "Aku baru putus dengan Barbara hanya karena ciduk nonton film enak-enak." Sontak temannya pun kaget. Keesokan harinya, tepatnya di kampus, John menghampiri Esther. John mengajak Esther masuk ke dalam mobil dan mereka enak-enak. Anjing, baru putus sudah dapat baru. Aduh, resiko orang ganteng mah gini. Nah, setelah enak-enak, John curhat ke Esther kalau dia baru putus hanya karena ciduk nonton film enak-enak. Esther pun bertanya kepada John, "Memangnya berapa kali kamu nonton?" John hanya terdiam dan tidak menjawab. Esther akhirnya tahu kalau John punya ketergantungan sama film enak-enak. Wah, benar-benar butuh berobat nih si John. Lalu Esther menyuruh John untuk olahraga tangan tanpa sedikit pun melihat film enak-enak. John dengan sekuat tenaga mencoba melakukan, tapi apalah daya, yang sudah kecanduan akut tidak bisa melakukannya tanpa nonton dulu. Akhirnya, Esther mengajak John untuk datang ke rumahnya. Setibanya di rumah Esther, John mengungkapkan kalau dirinya tidak bisa melakukan perintahnya. John gagal. Kemudian Esther berpikir untuk menterapi John. Saat John di dalam kamar mandi, Esther ngintip dan menangis. John keluar dan menanyakan, "Kenapa kamu sedih?" Esther pun menjelaskan kalau suami dan anaknya meninggal dalam suatu kecelakaan berbulan-bulan yang lalu. Oh, jadi begitu. Mungkin ini penyebab Esther menangis saat ketemu John dulu di kampus. Singkat cerita, John sudah bisa sembuh dari penyakit akutnya. Dia memberanikan diri untuk bilang kepada orang tuanya kalau dia sudah putus dengan Barbara. Mendengar hal itu, seolah tak setuju, orang tua John marah karena sudah terlanjur suka dengan Barbara. Adik John, sebut saja Inem, memberitahukan ke John kalau Barbara tidak sepenuhnya peduli terhadap John. Barbara hanya melampiaskan hasratnya ke John karena suka menonton film romantis. Nah, setelah itu, John menemui Barbara dan meminta maaf atas semua kesalahan yang dia perbuat selama pacaran dulu. Akan tetapi, dengan raut wajah marah, Barbara yang sebenarnya tidak ingin bertemu dengan John lagi, membuat John seketika sadar kalau hidupnya mungkin bisa lebih baik tanpa kehadiran Barbara. Di sini bisa kita lihat kalau John sudah benar-benar sembuh dan tidak pernah lagi melakukan kegemarannya itu. Akhirnya, John menjadikan Esther sebagai pacarnya. Tamat. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu janganlah sering-sering bercolai, karena colai bisa menghancurkan hubungan dengan pacar, keluarga, dan sekitar.